Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mari kita sejenak mengirimkan suratul Fatihah kepada almarhum al-maghfurlah Ande Gurota Ki Haji Fathuddin Soekarno. Ila hadhini kuliniyatin sholih ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada was sholihin wal malaikatil muqarrabin wa khususan ila ruhi almarhum Ki Haji Fathuddin Soekarno. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan dan kami takzimi Al-Mukarram Ande Gurota Haji Sobirin LCMA. Yang kami muliakan dan kami takzimi pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawi, Alina Gurota Ustaz Haji Fathur Rahman, dan seluruh jajaran tenaga pembina dan pengurus Yayasan Pondok Pesantren Nurul Azhar Talawi, keluarga besar Ande Gurota Ki Haji Fathuddin Soekarno. Yang kami muliakan seluruh jamiah Nahdlatul Ulama, hadir di tengah-tengah kita Ibu Ketua Muslimat NU Kabupaten Sidak beserta seluruh jajaran pengurus dan seluruh jamaah Saparih Muslimat NU. Singkatannya apa Bu ya? JSL, Masya Allah. Jamaah Saparih Majelis Taklim, Masya Allah. Yang kami muliakan guru kami, guru saya, hadir di tengah-tengah kita, Bapak Tamrin dan juga Ustaz Sahidin. Saya bersyukur karena bisa ada waktu, walaupun sebenarnya baru-baru dari Tarakan, jadi masih bisa dapat ini. Ya, alhamdulillah. Di sahabat saya Ustaz Samsudin hadir di tengah-tengah kita juga, Ketua Fatayat NU. Alhamdulillah, kita doakan semoga Ibu Ketua Fatayat selalu diberi kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga hadir di tengah-tengah kita jajaran pengurus ini Ibu Samsia Mohsin hadir di tengah kita, alhamdulillah. Dan seluruh anak-anakku, para santri Pondok Pesantren Nurul Azhar dan juga santri Nurul Ikhlas Billah. Saya tidak panjang lebar karena ini sudah dekat waktu asar. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa apa yang ada di tangan kita ini sebenarnya adalah manakib kecil Ande Gurota Ki Haji Fathuddin Soekarno. Saya dulu ketika sekolah di sini disebut Tuku Masih Polo Papua. Dan setelah kuliah di Makassar, saya itu sempat ada beberapa yang saya lihat di zikir ini agak mau protes. Termasuk yang terakhir itu subhanallahi adada halqihi, subhanallahi ridha nafsihi, subhanallahi wa zinata arsy, subhanallahi wa midada kalimati. Karena di dalam hadis itu subhanallah wa bihamdihi ada halqihi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ternyata saya yang kurang baca. Karena ternyata kalimat ini tidak sembarang. Ini susah didapat. Itu ada di kitab Tabaqatus Syadiliyatul Kubra. Itu hebatnya beliau. Kuat sekali membaca.
Guru tak itu kenapa kalimat la ilaha illallah di pertama? Sebenarnya dia tulis 10, saya pernah minta. Kenapa tidak banyak? Agak nasang. Ede penulai nak anak-anak. Itu pesan beliau. Jadi bagaimana caranya beliau zikir ini dijalankan tapi tidak memberatkan. Padahal kalau kita buka di Hasinatul Asrar atau di kitab Kimyatus Sa'adah, itu kan ada. Bahwa siapa yang membaca 70.000 kali ataupun 71.000 kali kalimat la ilaha illallah, maka dia sudah menembus dirinya dari api neraka. Makanya saya kasih tahu kepada santri-santri yang ada di hadir di sini, ibu-ibu dari Muslimat NU, mestinya kita punya mengamalkan zikir la ilaha illallah ini tembuskan 70.000 kali. Itu untuk kita. Kita menebus diri kita. Itu kita bisa buka di kitab Al-Dirbil Kabir juga ada. Bahkan kalau kita buka ada kitab yang dipelajari anak-anak kita di sini, Bu, itu Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul. Di situ ada. Jadi ngaji kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasul itu di situ ada. Jadi kalimat la ilaha illallah itu luar biasa. Orang yang mampu membaca di dalam riwayat itu ada dua. Yang pertama 70.000 kali, yang satu 71.000 kali. Itu pulusi disebut. Jadi pitu sebu atau 71.000. Itu untuk menembus diri kita dari api neraka. Ini. Kalau tidak bisa itu surah Al-Ikhlas, tapi 1000 kali. Makanya orang yang meninggal itu dibacakan surah Al-Ikhlas 1000 kali atau 10.000 kali. Itu juga untuk menembus diri kita. Iya. Makanya disebut dengan zikir utaqah. Jadi ini juga dipakai orang untuk anukan. Jadi ulama kita dari dulu itu, tapi kalau guru tak, kenapa diambil sedikit? Itu untuk melatih santri. Iya. Makanya ya tuh Pak Disangangi kemarin saya sampaikan di Muslimat bahwa ilmu itu adalah mengangkat derajat. Tapi zikir itu berkah. Jadi si salah, ya ko baraka tasapa asikiriki. Tapi ya ko derajat mau didapat, maka ilmu. Makanya orang yang berilmu itu diangkat derajatnya, bukan diberikan berkah. Amaliyahnya itu yang zikir, wirid, hizib, itu yang memberikan berkah. Makanya guru tak di pondok ini menggabungkan antara ilmu dengan zikir. Dan itu tidak boleh dihilangkan. Itu manakibnya guru tak itu. Saya pertama yang sangat bersedih ketika di Nurul Azhar ini itu hilang. Jadi sesibuk apapun santri belajar, tidak boleh lepas zikir. Kenapa? No, supaya nolongan dua. Ajak nama cami bawang anak-anak tapi tak dengi berakan. Orang berzikir tanpa ilmu itu berkah tapi agak gelap karena susah. Tapi narek kumacai nama sikiri, maka insya Allah dia dapatkan dua. Derajatnya diangkat dan diberikan berkah oleh Allah. Itu kuncinya. Kemudian yang kedua, saya panjang ini sudah hampir masuk asar. Kemudian yang kedua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kenapa guru ambil yang kedua ini? Karena yang pertama menebus diri kita dulu di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, ini dalam hadis Imam Ahmad, siapa yang membaca zikir ini, maka penghuni langit akan mendoakan kita. Di Nurul Azhar ini jangan takut, Pak. Yang penting diamalkan ini, itu penghuni langit mengenal kita. Kalau penghuni bumi yang mengenal, itu tidak masalah. Istilahnya, ya kok viral di YouTube itu justru musibah. Mestinya viral di langit. Makanya banyak ulama-ulama kita itu yang sembunyi. Karena dia pernah naikkan itu status di Facebook, mengatakan bahwa kayu yang mengambang itu justru tidak ada isinya. Tapi yang tenggelam itulah yang berisi. Makanya kalau ada ustaz kayak saya ini viral-viral, wah itu musibah itu. Justru itu kosong. Makanya yang diam-diam ulama kita yang tidak banyak bicara itu yang kadang di situ hakikat muncul. Hanya saya wasiatkan ini zikir. Makanya dulu saya mengatakan, wah kenapa begini, kenapa begini. Itu ternyata guru itu luar biasa. Makanya itu istihara yang panjang untuk bisa menetapkan ini. Kemudian yang ketiga, saya hanya pakai ini ya.
Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Ini kan kalimatani, habibatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Makanya zikir ini juga disebut dengan zikirnya malaikat. Nah, sebab magai, ia nak baca malaikat, kemudian Allah memberikan rezeki. Makanya Rasulullah mengatakan kalimatani, angka dua kalimat yang mudah diucapkan oleh lisan, tapi berat timbangannya di hari kemudian, dan yang maha rahman itu suka. Hanya kalimatani, habibatani fil lisan, sakilatani fil mizan, habibatani ilar rahman. Iya, jadi itu. Makanya itu kan biasa, kalau ibu-ibu sudah pasti hafal. Sudah sholat sunnah subuh, baca itu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahaladzim. Itu ya. Jadi anak-anakku yang di pesantren harus hafal ini. Nanti kalau sudah keluar dari pondok, pecah ini zikir. Pecah. La ilaha illallah dipecah. Nanti di sini kan dikumpul dulu. Makanya dikumpul, kenapa dikumpul? Karena masih sibuk belajar. Nanti ketika keluar, pecah ini zikir. Artinya pecah, pindahkan ke subuh, ambil misalnya la ilaha illallah 100 kali. Kemudian nanti antara sholat sunnah subuh dengan subuh, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astagfirullahaladzim. Kemudian ambil di waktu duha, zikirnya malaikat. Atau pada saat bangun tahajud, ambil 100 kali. Itu kita pecah. Istilahnya ia nalengi guru tak sitongan na simpul. Maka dia nasikiri asak nasikiri nalengi. Itu hebatnya guru tak itu. Jadi dia sudah pilih sekian banyak zikir, dia kumpulkan. Inilah aslinya. Ini makanya saya tadi lihat itu luar biasa. Hampir saya lupa mengatakan, oh ternyata guru tak itu sudah menyusun betul. Kemudian la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Ini beberapa di kitab-kitab. Siapa yang membaca 100 kali dalam satu hari, maka 40 penyakit itu bisa disembuhkan. Termasuk penyakit dalam dan juga penyakit batin. Itu haukalah. Dan orang yang diberikan kesusahan itu akan diringankan. Makanya terbaca la haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim. Tapi zikir itu mesti diisi. Karena ada lafaz, ada isinya. Ada namanya hakikat zikir, ada lahiriahnya. Ya kalau lahiriahnya diucapkan. Kalau hakikatnya kemana kita berzikir. Ya natu nak kada tau pandrite, patat dengi jolo alemu napa ko masikir. Yang kata makada ya ko salawa, pahadere ijolo nabita napa mu berselalu. Itu kan makanya itu ulama kita dulu. Kalau anak-anak santri di sini kan masih awal. Masih ini, tapi alhamdulillah kita bersyukur. Di sini betul-betul Pak, kalau ya kodena terbiasa tamu ke pondok masih sah, mapat di aja na kupure masam pajak karena zikirnya guru itu sempurna betul itu. Apalagi kalau maghrib isya sempurna betul itu. Dia ambil semua. Jadi makanya yo putu imange sesa makopai taci polo-polo meninala. Namun ya rona gare matto mani alhamdulillah sakadagan. Itu kan. Kalau di sini lengkap betul itu. Makanya anak-anakku bersyukurlah. Dan ini adalah sebenarnya adalah manakibnya guru tak yang tidak boleh hilang. Mesti ini dibukukan. Jadi saya sebenarnya itu mulai dari istilahnya sejarahnya guru tak, perjuangannya bagaimana meletakkan pondok ini itu luar biasa. Awalnya kan pondok bukan di sini, itu di sana. Yang sebelah sana. Tapi ada sedikit masalah makanya pindah ke sini. Saya belum dapat yang di sana. Kalau orang Mamu ini sudah dapat di sana. Itu saya dapatnya di sini karena saya letting ketiga. Nah, jadi tinggal. Tapi saya bersyukur Bu. Kenapa saya mengatakan bahwa saya mengatakan beliau adalah bapak saya. Makanya Ibu Fatmawati saya mengatakan dia adalah ibu saya. Kenapa? Karena saya tidak mungkin sekolah kalau bukan dia. Saya alumni ketiga. Angkatan ketiga. Jadi saya itu dulu pas selesai sanawiyah, selesai aliyah, saya bilang saya harus bertani karena tidak ada uang. Orang tua tidak mampu. Lalu sudah mengatakan, Hendrik Jupan masih sekolah. Engkau bola aku mundur kau di tondrok. Nanti saya yang bayarkan. Jadi saya itu kuliah itu dibayarkan sama beliau. Rumahnya saya tempati. Sampai semester berapa itu saya selalu bolak-balik. Itu beliau. Makanya saya mengatakan saya tidak bisa. Makanya pas selesai saya mengatakan saya harus kembali ke pondok. Mengabdi. Jadi saya memang bersyukur Bapak Ibu sekalian. Karena beliau yang berikan petunjuk. Sehingga bisa sekolah. Kemudian. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir.
Itu di pondok ini dibaca 10 kali di waktu maghrib dan 10 kali waktu subuh. Itu kan hadis. Rasulullah mengatakan, walaupun sebesar buih di lautan dosamu, maka akan dihapuskan oleh Allah. Itu. Barakatnya itu la haula wa la ilaha wa la syarikalah. Kaya matori baca koto tamu pasa itu. Nih, yang penting dia atau lalu samping, lewat pintu pasar baca itu. Ini tuh, itu luar biasa itu, Bapak. Makanya makanya asa namanya sikiri ena pakan kagurutta. Jadi makanya kalau untuk anak-anak santri yang hadir di sini dan kita semua ambil zikir ini, kalau kita tidak bisa ambil 100-100 cukup 10-10. Jadi istilahnya agak istilahnya kok Pak Murah. Dosisnya. Nah, dosisnya dena rule patandre. Karena zikir itu juga tidak bisa terlalu langsung banyak, bahaya. Tapi saya sampaikan, ya kau puraki mas zikiri, puraki mengaji, jangan minum. Jangan minum, Pak Bu. Itu di Imam Nawawi di masjid itu. Kita kan sering kalau selesai zikir minum, selesai baca Yasin minum, jangan. Jangan minum air, kecuali selesai sholawat itu disunahkan minum, karena itu berkah. Tapi ya kau puraki mas zikiri, pajapi mapalla ale tak nak pakai minum, supaya jin dalam tubuh itu terbakar. Kadang kita begitu, Pak, minum, karena tidak tahu. Kalau sebenarnya kalau ru'ya diri itu, zikir, jangan minum. Kan panas tubuh itu. Mau 3 roy maraku menetup. Padahal kan sebentar, kadang kita bicara lama tapi tidak haus. Tapi zikir tidak lama kemudian langsung mau minum. Jangan. Itu kuncinya. Makanya setelah selesai zikir, puraki mas zikiri, puraki maji. Apalagi kalau sholat, dan sekumat tarawih, pura sidon reka, malah siwa ini nungi. Oh jangan. Biarkan jin dalam tubuh itu terbakar dan sehingga dalam aliran darah itu dia keluar. Makanya itu nak kedana bita ya kau tahu mas sempajan naturungi pusat baraka lo punya itu. Bukan karena cuaca panas tidak, tapi karena hawa panas itulah yang menyebabkan keringat keluar. Dan itulah jin terbakar dalam tubuh, makanya dilarang minum. Kecuali puraki mas salawat langsung minum lah sebab baraka. Itu bedanya. Oh kadang-kadang kita biasa. Dan ada juga penyakitnya itu, Bu. Orang yang minum itu sudah bersikir, itu tidak bisa menahan air kencing. Itu kuncinya. Ada beberapa di kitab. Saya sering kalau ada, biasa kalau begini ada rekam kemudian dipotong-potong. Ada beberapa yang protes itu. Saya bilang kau tidak dapat di kitab. Karena kau tidak baca. Sesibuk apapun saya Bapak Ibu sekalian, saya tetap membaca. Walaupun hanya melalui handphone. Jadi saya itu selalu buka, walaupun biasa di pesawat apa membaca. Makanya sebab memang harus. Ada beberapa itu ilmu yang memang agak berat. Istilahnya kok termasuk di pondok itu ada beberapa yang dulu saya sempat protes. Dan ternyata memang ada yang dipakai di ulama hikmah. Apalagi di pondok ini bisa diterapkan. Saya kasih tahu, bisa diterapkan itu. Setiap hari Rabu bercukur. Itu selama 40 Rabu. Itu bisa dilakukan. Itu bukan hadis. Setiap hari Rabu. Bukan perempuan ya. Ini untuk laki-laki. Setiap hari Rabu bercukur. Kalau anak baru lahir, hari Rabu itu cukur. Cukur dia di hari Rabu, lakukan selama 40 Rabu. Setiap hari Rabu gundul. Selama 40 Rabu. Kenapa? Di dalam kitab ulama kita itu mengatakan, siapa yang bercukur setiap hari Rabu selama 40 Rabu, maka anak itu bisa menjadi ulama ahli fikih. Itu. Tapi itu bukan hadis. Itu ada di kitab itu. Makanya ulama-ulama hikmah itu mempraktekkan. Dan itu terbukti, Pak. Makanya ada beberapa pondok pesantren itu setiap hari Rabu santrinya bercukur. Iya, setiap hari Rabu bercukur. Dan itu bergundul. Cuma kadang santri kita kalau gundul ibunya marah. Di pesantren itu Bu ada ilmu namanya menghidupkan dan mematikan. Ini yang orang tidak tahu. Ketika ada anak melanggar, itu disuruh cuci di WC. Disuruh mak bisa WC. Kadang kita marah. Oh, diusur anak kalau manci papi paci mau kutuk. Kalau ini servis, usur milo mak guru. Itu dia tidak tahu. Bahwa anak yang sombong, merasa dirinya bangga, ketika dia cuci WC itu menghinakan diri. Makanya menghilangkan sifat sombongnya dengan perilaku itu. Ini yang orang tidak baca, Pak. Makanya di pesantren itu 24 jam pelajaran. 24 jam. Makanya anak-anakku ketika ada, maka begitu. Makanya kalau kau tahu maseke, tu lihat gagana. Apa aja tu maseke? Apa kira? Kan itu kuncinya. Makanya ulama kita dari dulu sudah mengajarkan. Makanya dalam tasawuf itu ada istilah mematikan dan menghidupkan.
Jadi untuk mematikan sifat takabur harus merendahkan. Kan begitu. Jadi kan ya kami pawate sifat sekee, ya bagaimana caranya supaya hilang itu. Jadi ada namanya mematikan. Nah ke pesantren itu dipakai. Ya nang karena anak betah pasti dipakai itu. Tapi saya terus terang, saya belajar di sini 6 tahun. Kembali mengabdi kurang lebih 15 tahun. Itu saya tidak pernah melihat guru tamarah. Guru teh kayak Jipat Hudin. Tidak pernah. Saya tidak pernah melihat. Kalau marah ke santri tidak pernah. Paling ingat tuh macai guru tamakadami. Iko tumbok. Mamak ko ni kupure. Cuma begitu. Itu guru tak luar biasanya. Dan itu terus saya mengatakan saya tidak bisa ikuti. Makanya biasa pada guru tak dia itu ke ustaz. Lalu cala tuh dana enak kadai. Menyamanya na tahu. Itu benar benar. Makanya aku tahu cala tuh dana. Tapi guru tak biasa makada. Aja mau batal, lapor ke stasiun. Makanya banyak anak-anak sini saya pukul. Kenapa? Karena saya tidak bisa mengikuti sistemnya guru. Guru itu luar biasa, kesabarannya itu luar biasa. Ada beberapa cerita itu kalau saya sama guru itu luar biasa. Dan memang saya selalu mengikuti dulu. Dan saya pernah diajar di sini berdua dengan guru tak. Di sebelah juga musola dulu di sana kelas. Saya diajar berdua itu membaca alif bata karena saya tidak bisa mengaji. Kelas 2 sanawiyah saya tidak bisa mengaji, Bu. Masuk ke sini tidak bisa mengaji. Kalau mau disuruh baca itu, saya tulis bahasa Indonesia itu tulisan Al-Quran. Itu lu salibkan, ya disuruh nama baca, ya naruh baca bahasa Indonesia. Nanti beliau yang tes ke pesantrenan, nah bukan nggak korak dia bisa baca. Nah sepik ku JP caranya dia bisa ku mengaji. Baru saya kasih tahu alasan, dia duduk pulang dari ceramah, duduk ajari saya sendiri itu di sana di belakang. Itu hebatnya beliau. Sampai saya menghafal Wadduha karena orang sudah hafal semua surah-surah pendek itu. Saya masih menghafal itu. Kalau Al-Ikhlas ya lancaran. Sekalinya sampai Wadduha, saya tidak bisa hafal satu malam itu. Dia mengatakan, oke nak, kau hafal sampai wawajadakadallam fahada. Jadi 2 subuh baru saya kasih sampai itu Wadduha. Itu beliau itu kesabarannya luar biasa. Ini yang susah dimiliki di pondok pesantren. Makanya saya mengatakan beliau itu guru kita itu luar biasa. Makanya anak-anakku sekalian, saya hanya minta bahwa setiap selesai sholat kirimkan Fatihah beliau. Beliau itu melihat kita. Alam kubur itu tembus penglihatannya ke dunia. Dia menyaksikan kita. Dia hadir di tengah-tengah kita itu. Kalau orang tidak percaya, itu saya mengatakan sesungguhnya para wali-wali Allah itu tidak mati di sisi Allah. Kenapa beliau meminta untuk dimakamkan di dekat masjid ini? Itu karena salah satu alasannya. Dulu itu kan pernah dia mau minta di sana, di belakang. Dia kasih tahu saya bagaimana kalau di sini. Saya bilang saya mau kita mau bangun sekolah di sini bertingkah Ustaz. Bilang kalau begitu kasih pindah ke sana. Sampai di belakang nanti anak-anak takut kalau di belakang di situ kalau pergi mandi apa takut. Ternyata dia bawa ke sini. Itu luar biasa pemikiran beliau. Dan memang mau dimakamkan di sini. Jadi makanya kita bersyukur. Ada ulama kita yang luar biasa di pondok pesantren ini, anak-anakku, saya selalu mengatakan, takzimlah kepada guru-gurumu, takzimlah kepada kedua orang tuamu, karena di situ kunci keberkahan. Ya komeki lolonga baraka akom itu. Muliakanlah guru-gurumu. Muliakan para ulama-ulama kita. Insya Allah kau akan mendapatkan keberkahan. Itu kuncinya. Saya kira ini yang penting saya sampaikan, ini sudah masuk waktu asar. Mudah-mudahan ada berkahnya. Saya wasiatkan kepada ibu-ibu majelis taklim muslimat agar tetap istiqomah jalankan, jangan saja membaca yasin tapi juga membaca wirid-wirid, termasuk hizib-hizib itu penting, rotibul atas, rotibul haddad itu penting kita baca, bisa diselang-selingi supaya ada keberkahan dalam majelis kita. Karena majelis ilmu tanpa zikir maka pasti akan bubar. Tapi majelis zikir tanpa ilmu itu juga akan kosong. Jadi zikir dengan hati, pikir dengan kepala. Makanya isi dua-duanya sehingga dia bisa tetap langgeng. Itu saya kira. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.